hukum makruh. Hukum makruh siapa? Hukum makruh itu nikah tapi dengan niat dicampuri dengan sesuatu yang tidak baik. Misal sampean nikah kiye karena apa? Ki anake sugi botok pisan. Eda oli warisan. Ini orang apa orang? Ada nikah hukumnya haram. Bagi siapa? Bagi orang yang menikah semata-mata untuk niat tidak baik, atau nikah untuk menghancurkan atau berbuat yang tidak baik, itu haram. Ada di film-film kisah-kisah di film-film ada ya? Iya. Absensinya mau di kan? Ini tidak boleh. Nah, itu muncul hukum. Nah, bagaimana cara kiat-kiat untuk menciptakan keluarga yang harmonis? Bagaimana usahanya? Usahanya adalah kedua-duanya antara suami dan istri. Suami dan istri. Karena rumah tangga itu dijalankan oleh suami dan istri. Makanya antara suami dan istri harus sejajar, Mas. Harus satu pandang, satu tujuan, satu harapan, satu cita, satu ide. Orang bisa dua-dua. Butuh satu pandangan. Makanya apa? Makanya supaya menciptakan suatu pandangan, Mbak ketika ada apa-apa, ketika keinginan apa-apa, harus dimusyawarahkan. Wasyawir kudu musyawarah. Ketika suami akan menentukan sesuatu hal, pan mutusaken apa? Ora oleh egois, kudu musyawarah. Aja kaderan lanang kuat, nyong lanang ari jalu qawamuna ala nisa, nyong lanang wong wadon kudu melu karo nyong. Nyong yang berhak menentukan, ora oleh Mas, mboten pareng. Ari jalu qawamuna nisa, jangan terlalu ditakban di rumah tangga, burak tenang. Harus bekerja sama, susah senang bareng. Wong wadon lagi repot, ya wong lanang aja nongkrong karo meja kopi tok kok. Melu-melu repot. Bu repot ngomong gua apa? Wira-wiri gua apa? Si melu repot, Mas. Waduh lagi repot. Repot. Tok ting boy. Tuh. Melu-melu repot toh. Karena kerja sama akan tercipta suatu keluarga yang harmonis. Kalau sudah keluarga yang harmonis, maka naik ke atas, Mas. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ketika menciptakan keluarga harmonis, suara kayak goreng tempe, sreng, demora. Itu contoh. Jadi masyarakat ketika ada apa-apa musyawarah. Iya. Yang tidak boleh musyawarah ketika panjenengan, ketika panjenengan mau di kamar, bekerja di kamar, itu ora usah musyawarah. Musyawarah suwe temen, ora usah. Tapi jangan terburu-buru, Mas. Iya, nanti saya kasih tips supaya memiliki keturunan yang sehat, jasmani, rohani, soleh-solehah. Nanti setelah ini. Orang usah musyawarah, Mbak. Musyawarah apa-apa mulai sing endi. Orang usah. Orang sing tangan tak sing kiwa, sing dhuwur tak sing beli usah. Orang usah musyawarah itu tak. Jebrek langsung pemanasan. Kok tapi kalau sudah halal. Orang musyawarah apa kepriben ki jamnya pira, ditentukan ya jam pira.
suwe temennya mas, gak boleh musyawarah. Itu yang tidak usah musyawarah. Kalau ketika apapun harus musyawarah. Kenapa? Kenapa harus musyawarah? Karena pemikiran kita itu beda. Kita itu lawan jelas pemikirannya berbeda. Makanya apa? Allah mensatukan dalam ikatan pernikahan. Orang otoriter. Makanya terutama adalah terkait tentang ekonomi mas. Iya. Ini langsung saja. Ini jika anak ekonomi juga pengaruh tentang keluarga harmonis. Terutama itu mas, ekonomi. Makanya berbicara tentang ekonomi atau kebutuhan rumah tangga lah, atau biaya rumah tangga, saya orang yang paling tidak setuju dengan prinsip duit lanang, duit wadon. Saya orang yang paling tidak setuju dengan prinsip menjatah istri. Oh, setuju. Duit tangga, masnya duit tangga, kering bojone dijatah. Harmonis apa ora? Menes. Apalagi dikaitkan dengan hadis Rasul bahwa al-mar'atu itu mazra'atun. Istri itu adalah sebagaikan tanduran, Mas. Istri itu bagikan tanduran. Istri itu bagikan tanduran. Ladang, oh bukan tanduran, ladang, sawah, karangan. Nah tergantung si suaminya ini bagaimana mau menggarap karangan ini. Biasanya kalau sawah itu banyak hama sukete ya anak amane anak. Pimen carane sawah ieu ditanduri orang anak amane. Tugasnya suami. Bagaimana supaya ladang ini bisa subur? Ketika ditanami apapun dia bagus. Bagaimana caranya? Nah, panjenengan sebagai suami harus tahu karakter seorang istri. Istri itu adalah perempuan. Perempuan itu adalah perhiasan. Makanya wong wadon senengnya perhiasan mana? Istri adalah perempuan. Perempuan itu adalah perhiasan. Biasanya perhiasan itu identik dengan keindahan. Makanya wong wadon seneng indah-indah. Tetapi kok bisa dibuktikan ya mas? Kata-kata puitis senang wadon. Rayuan gombal senang, walaupun ketika dirayu gombal muni prak. Muni nek Allah mas ngopo wis bullshit. Cangkeme ta ngomong bullshit tapi wudel ora bisa dipungkiri. Munyang wudel. Makanya waduh wis halal mas. Sering-seringlah kau merayu istrimu. Makanya Rasulullah SAW memanggil istrinya yaitu Sayyidatina Aisyah itu bukan namanya mas. Hei Aisyah, ora tahu kanjeng Rasul ngundang. Ya Aisyah, ora tahu. Ngundang apa? Panggilan sayangnya Rasulullah kepada Siti Aisyah. Ya Humairah, wahai perempuan yang kemerah-merahan pipinya. Yang kau sampai mengundangnya apa? Nanti kesayangannya. Ya, ayang beb, denok boy. Itu salah satu kiat dalam keharmonisan. Kalau cerita saya pribadi, saya memanggil istri saya Mimi. Ketika sudah halal, itu sebelum halal masih lamaran, no, ayu. Kabeh waktu tamu ayu ora pesek ora mancung ora apa no ayu kabeh. Baru halal
mimi. Duwe anak, ya mimi tetep. Ngodong tua, ya mimi ho. Udah tak tua berarti bokek, undange. Oh, bojone nyong, ngundang nyong abi. Panggilan mesra. Mau sampean ki gue balik sini di anu kok. Rancang. Iya, ki nyong ngundang ki sapa? Yono kok. Iya. Tapi musyawarah nisit Mas. Iya musyawarah jadi ceplok-plok nang kadang-kadang ana waktu ndang ki ora seneng bojone nyong musyawarah. Pengen ngundang apa? Iya Bang ngundang apa Mas? Bang ngundang apa? Nyong Bang ngundang kon mini bae. Soalnya kon arane pangundang Umi, kon arane Umi. Jadi mini bae. Katanya, ya nyong ngundang sampean abi. Oh iya suka jos. Ini musyawarah Mas. Orang setam-tam ceplok bae. Kadang orang seneng, kadang-kadang orang siap diundang seperti itu. Ya Mas. Sekarang kan sudah banyak ya di TikTok, di video-video lucu ya. Ya di TikTok apa kan di iya. Anak waktu diundang anaknya. Tahu video itu? Dan dipanggil oleh suaminya, namanya Permut. Itu bukan orang gelem, orang nyaut, orang nyambut kan. Ternyata istrinya pengen diundang, pengen dipanggil panggilan mesra. Itu salah satunya Mas. Itu. Saya orang yang paling tidak setuju dengan prinsip jatah. Itu salah satu dalam rangka harmonis. Ya kan? Iya. Mau kan? Kan orang perempuan itu adalah perhiasan dunia. Hiasan dunia itu identik dengan keindahan. Maka perempuan itu suka indah-indah, kata-kata puitis, layar gombal. Itu apa mani Mas? Kata sesuatu yang indah, bunga. Makanya gua tuh sing bunga bisa seneng nemu. Yakin bantu. Iya gue betul sama mani Mas. Duit dah bagus, iya. Duit itu sesuatu hal yang paling indah. Makanya apa? Panjenengan sebagai suami aja sampai bojone ora cekelan duit. Dicekli duit Mas. Iya. Dicekli duit. Kenapa? Senang nemen. Kalau perempuan itu bahagia hatinya, maka bagikan tanah yang subur. Ketika bahagia, dirinya bahagia, ya kan? Rahimnya itu, dirinya bahagia, rahimnya enak. Menerima sperma itu enak. Ketika menampung sperma itu karena keadaan bahagia, sehat. Makanya ada muncul apa Mas? Muncul honeymoon, bulan madu. Apa tujuan bulan madu Mas? Apa bulan madu tujuannya? Kenapa ada bulan madu setelah nikah ada bulan madu? Ya sampai benar paham ya. Maka muncul apa yang namanya bulan madu. Apa? Bulan madu itu tujuannya bukan jalan-jalan Mas. Bukan. Tapi apa? Bed rest. Menghilangkan stres. Supaya cepat mendapatkan keturunan. Kalau stres, suaminya tidak stres, isinya stres, tidak jadi Mas. Tidak jadi membuahi, tidak jadi berbuah. Makanya ada bahasa bed rest. Apalagi kayak yang kandungannya itu lemah, itu harus bed rest. Bed rest siapa? Orang yang kerja berat, orang yang mikir berat-berat, terus ini mau bae, turu bae. Sing enak-enak pikirannya. Muncul
apa yang dinamakan bulan madu. Lah, sehatnya rahim, bahagianya jiwa itu bisa mempengaruhi kesehatan dan IQ anaknya. Bisa mempengaruhi kesehatan si jabang bayi. Makanya para bidan, para dokter kayak sering ngomong kalau wong sing lagi beteng aja stres, tapi bed stres. Itu Mas. Oleh karenanya salah satu untuk membahagiakan seorang istri adalah selalu dipegangi uang. Makanya ini pengalaman saya pribadi ya Mas. Bila monggo panjenengan mau meniru ya silakan. Saya itu dari nikah 2009. Awal nikah sampai sekarang itu tidak pernah pegang uang Mas. Sekecil apapun saya dapat uang, tak serahkan penuh kepada istri. Betul? Kenapa? Saya ini mengaca diri. Saya itu tugasnya adalah mencari duit. Tugas yang mengumpulkan duit adalah istri, karena istri adalah bendahara keluarga. Makanya apa? Keluarga yang keuangannya itu salah pegang, maka keluarganya keuangannya kurang beres. Wong lanang itu tugasnya loro, kudu nyekel. Makanya ketika keluarga wong lanang kon nyekel ora beres duitnya. Secara umum walaupun anak wong wadon nyekel duit ora beres, bahasa Jawane kowe pendalingane bocor. Dimen semene yang tong samene, dimen samono yang tong samono. Berarti pendalingannya bocor. Walaupun anak, tetapi keumumannya perempuan bisa mengatur keuangan. Menteri Keuangan kita siapa? Perempuan apa bukan? Hebat apa tidak? Hebat. Kelas dunia bukan? Kelas dunia. Iya kan? Iya Mas. Seperti itu. Betul. Lah, terus bagaimana? Lah kan kader kok sampai coklat duit buat kabeh kok ini manungan apa primer? Oh gampang Mas. Biarkanlah perempuan, biarkanlah istri yang memegang uang, supaya dia itu bisa mengatur keuangan. Jadi nyong semuanya kabeh tak sunahnya itu. Ya kan makan kerja ya dulu. Jadi saya tidak ada pemasukan dari apapun, semuanya dan alhamdulillah makanya istri saya itu tahu Mas. Istri saya tahu betul pemasukan keuangan saya itu dari mana, itu tahu betul. Singgi tahu betul. Ya walaupun ada yang hasulah tasib tidak tahu, tapi secara yang rutin yang pasti itu tahu. Pemasukan yang pasti itu tahu. Ada kan orang kan pada pemasukan yang pasti, ada pemasukan yang tidak pasti. Yang tidak pasti saja saya sampaikan Mas. Yang kalau bahasa Arabnya hasulah tasib tak disangka-sangka. Itu saya sampaikan kepada istri saya. Mi, sing dibayar kok cekel. Ora usah takon sendiri. Sampaikan. Walaupun padahal kalau saya tidak lapor kan nggak apa-apa, karena tidak tahu. Tapi saya tidak seperti itu. Kalau toh saya mau bahasa Sogome ngah, ya, mengambil ngah, ya sampai nih, cekelan nyong. Itu di depan istri Mas, orang petang.
Jadi tahu, misal oli duit 250, ya mi 200. Wes itu gak apa? Ya kudu kamu duduk, ya mau ngudut urusan jalur. Biasanya saya sering mau. Gitu. Ya gue mas. Jadi tidak ada yang diubut-ubut. Karena apa? Tidak jujur dalam ekonomi bisa merusak tatanan rumah tangga. Iya. Karena survei membuktikan kehancuran rumah tangga faktor utama dalam ekonomi. Yang kedua adalah kejujuran. Jujur dalam ekonomi terutama. Makanya jujur mas. Iya. Si jujur. Gitu. Ya. Nah itu salah satunya seperti itu. Memahami karakter istri. Walaupun kadang istri menjengkelkan. Kadang istri menjengkelkan. Andai katanya menjengkel mas karo bojone terus terang yang jengkel, sing jengkel mah. Tone apa minta pangan. Kadang menjengkel. Ora jengkel ke primen ditakoni siji jawabnya kayak sepurentengan satu buku. Tanya satu kalimat jawabannya seberapa? Berapa jilid? 1 jilid, 2 jilid, 2 nemen. Takone sak kalimat, jawab sebuku. Oh, kocok kayak ceramah. Makanya bokaten mas, bokaten kau bojone kaya gue, takone sak kalimat jawab pirang-pirang kalimat sak buku. Ditabok cangkeme bae wis. Tumpang. Ayo sadis, Pak. Sadis, kudu tabok beneng. Ditabok cangkeme. Setuju mas? Anggo duit. Setuju apa mbak? Ditabok cangkeme. Lah sampeyan bojone ki wis halal ya. Sampeyan kok ki calon bojone sampeyan to iki dadi bojo to iki ditakoni sakali jawab sak buku, tabok cangkeme bae wis. Nganggo duit abang. Tabok. Iya nganggo duit abang. Nganggo abangan lima. Ngono. Seneng apa enggak? Seneng pasti mingkem. Pret. Aja go tangan mah jangan, itu tidak boleh. Abangan 5 setidaknya. Biruan 10. Stigem kakak. Bukannya cemberut, malah nyikap dia. Nih, Mas. Ini tips supaya istri makin sayang Mas. Pengen Mas? Pengen ya? Pengen semakin sayang? Semakin sayang. Pasti begini enak. Saking sayang. Tips Mas. Pengen Mas? Tips. Iya, ini bisa dipegang. Ini tips semakin sayang. Karena saling sayang itu ciri daripada rumah tangga yang harmonis. Tips supaya istri makin sayang. Ini bagi mas-masnya. Dengarkan baik-baik, buka lebar-lebar kupingnya. Tips supaya istri makin sayang dan malamnya servisnya baik sekali. Apa Mas? Jangan lupa ya, jangan lupa meninggalkan serupiah, 2 rupiah di dalam saku baju atau celana. Mesti tiga status. Iya. Alhamdulillah rezeki anak soleh nemu duit nang saku. Ya kan? Wih. Bunga langsung sak RT geger kabeh. Maksud apa Mas? Meninggalkan uang saku di celana atau di baju. Itu suatu kebahagiaan tak tiada tara. Kebahagiaan yang tiada tara. Bunga latah-latah. Zaman ini ratusan ewu, 20.000 ben gawe status. Alhamdulillah Mas, saya seperti itu. Tapi kalau saya tidak sengaja, memang saya orangnya lupa, pelupa.
Saya tidak bawa dompet, Mas. Saya tidak bawa dompet. Saya tidak bukan orang waktu ke dompet, memang orang senang. Maka ketika saya mau bawa uang itu selalu di saku piye, saku di sana. Sering kelalen. Si golong nemen apa? 100.000. Tahu-tahunya lagi nangis alhamdulillah rezeki anak soleh. Fotonya kan anak. Nemu duit saku panumbai, nemu duit saku duit nang sak 1.000 belum nemen. Sering. Itu sangat bahagia sekali. Sangat bahagia sekali. Itu tips untuk bikin istri semakin sayang. Soalnya apa? Kalau sang istri menyuci pakaian tidak pernah menemukan uang di saku, berarti pelit ya. Iya kan? Pelit bisa. Kalau pelit, bullshit berarti sayangnya. Evaluasi sayang nanti kalau sudah halal. Evaluasi sayangnya Mas karo Mbak kayak kok aduh saya terima nikah dan kawinnya. Kono katon. Kita karuan no. Iya, dalam usaha menggait, mengikat hatimu, ya bagaimana disayang-sayang. Kita karuan. Nanti evaluasinya di situ, asli di situ. Betul-betul sayang tidak. Apa prinsip orang sayang, Mas? Prinsipnya orang sayang apa? Kita koni Mbak, kita kan beli apa? Sampai saya kayak sayang, apa prinsipnya? Kita koni. Prinsip sayang apa? Karena sayang itu adalah salah satu menuju keluarga yang harmonis. Prinsip sayang apa? Prinsip sayang adalah apa sih yang gak buat kamu? Itu prinsip sayang. Jiwa ragaku berikan untukmu. Itu prinsip sayang. Makanya kalau orang sayang itu tidak ada kata-kata eman-eman. Orang ada kata-kata pelit. Orang. Seperti itu. Ciri-ciri keluarga harmonis nanti panjangan nanti akan rasakan sendiri. Semakin tambah umur usia pernikahan itu semakin sayang, Mas. Ya. Semakin tambah umur usia pernikahan semakin presentasinya semakin tinggi. Sehingga sampai apa? Sehingga melihat wanita secantik apapun tidak bisa melampaui cantiknya istriku. Tuh. Saya sudah merasakan itu. Iya. Walaupun ya betul secara normal itu laki-laki normal ya kalau melihat wanita cantik ya pengen. Tapi tidak ingin memiliki, Mas. Hanya tertarik. Itu saya sudah rasakan. Betul. Nah, itu adalah kiat-kiat pupuk rasa kasih sayang. Kemudian sampai penting, Mas? Iya. Apa Mbak? Nemu duit. Iya. Apa? Iya. Apa? Berarti memahami karakter perempuan. Seperti itu. Jujur dalam keuangan. Ya, Mas ya. Itu adalah kiat dalam keluarga harmonis bahagia. Kemudian kalau toh sang suami sudah jujur dalam keuangan, Mbak. Ini peran seorang istri. Suami seorang peran istrinya. Kalau sang suami sudah jujur dalam keuangan,
wis dibukukan kabeh lah pendapatannya. Hasilnya dibukukan kalau sampai kabeh sebagai istri. Gede, alhamdulillah. Oleh samene. Apa tugas seorang istri? Bukan hanya mengatur keuangan, bukan hanya menerima dan mengatur keuangannya saja, tapi yang terpenting adalah syukur dan qanaah. Ketika sang suami sudah jujur dalam keuangan, maka sang istri adalah bersyukur. Tugas istri adalah qanaah. Qanaah siapa? Qanaah adalah menerima pemberian seseorang dengan didasari rasa syukur, kudu rasa syukur. Rasa syukur. Nah, si syukur siapa? Jadi ketika sang suami memberikan uang, besar kecilnya tidak diperhatikan, tidak dipermasalahkan. Tutu gede alhamdulillah, cilik innalillah. Oke, syukur, secuil, syukur. Itu namanya tidak qanaah. Seperti itu. Jadi matching. Suami jujur, istrinya qanaah. Insyaallah jujur. Dalam rangka harmonis, insyaallah. Sebenarnya ada sesi tanya jawab ya Mas. Biar panjenengan tidak sepaneng, nanti ada sesi tanya jawab. Salah, kemudian apa? Tips kiat-kiat untuk menciptakan keluarga yang harmonis penuh dengan kebahagiaan adalah apa? Karena kita orang Islam, orang Muslim, apa? Jangan sampai melanggar atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat 5 waktu. Kunci kebahagiaan dunia akhirat seorang, kunci kesuksesan rumah tangga adalah tolak ukurnya sholat 5 waktu. Rumah tangga yang harmonis, bahagia, penuh kebahagiaan bukan dilihat seberapa luas hektar sawahnya, seberapa banyak unit kendaraan motor mobilnya, seberapa miliar triliun rupiahnya, tapi bagaimana dia menjalankan ibadah. Penawar Mas, rumah tangga, keluarga yang ketong maghrib bareng-bareng anak wadon karo anaknya laku bareng musola. Penawar orang penawar itu penawar sering weruh bareng. Apa lo tadi musola atau metu Mak? Metu penawar. Dilengna nyenengnya apa orang Mas Mbak? Runtungan lanang wadon wadon nggone saja. Gak senjata wis rukuan kan? Di sampingnya nanti gandengan karo lanang atau yang gandengan laku bareng, di tengah-tengahnya anaknya menuju ke musola. Indah orang Mas, indah. Itu makanya saya berani menyampaikan bahwa kunci kebahagiaan adalah sholat 5 waktu. Kunci kesuksesan adalah sholat 5 waktu. Itu kebahagiaan. Jadi inti daripada apa yang saya sampaikan itu untuk meniti, menggait, meraih kebahagiaan kesuksesan dalam rumah tangga, ya antara suami dan istri harus saling jujur, saling musyawarah, saling terbuka, kemudian
tidak meninggalkan kewajiban sebagai orang Islam. Hadirin hadirat yang saya muliakan, saya tadi di awal-awal berjanji akan menyampaikan tips untuk anak supaya mendapatkan keturunan yang sehat, jasmani, rohani. Pengen apa orang mas, Mbak? Pengen ya Mbak? Kemudian terutama ketika dalam proses persalinan mudah dan lancar. Dari bahasa Jawa ini songgome gue gangsar lancar. Iya mas, kayak terwelu. Iya, mana kakek nemen orang bidan, dol. Iya terwelu, linci, kucing. Makanya yang ngomong waktu jadi wong Jawa gue sangat rutu-rutu anak. Jadinya apa? Usaha mangan sate linci. Iya, saya cek linci kan anaknya akeh. Jadi anaknya gampang. Ini sedikit saja. Sebelum nanti ada sesi tanya jawab, bila mana panjenengan ada nanti yang ditanyakan. Karena saya kadang sudah berjanji. Dulu sebelum kesehatan itu mudah, akses kesehatan mudah, terutama kebidanan. Orang-orang dulu, kayak contoh orangnya mama saya, ibu saya, itu dari anak pertama dari saya sampai adik saya yang paling bontot, yang nomor 5, tidak pernah bersalin dengan bidan. Tapi nganggo buku bayi, itu lancar. Dan adik saya lagi itu lahir sungsang mas. Kalau sekarang diprediksi di ESG itu sungsang, langsung diputuskan sesar. Dulu tidak normal. Kenapa normal? Bukan berarti akses kesehatannya kurang, bukan. Satu yakin, 2 orang dulu tawakalnya itu besar, ya keyakinannya besar, tekadnya besar, tawakalnya itu kuat. Yang ketiga, yang terakhir adalah tidak pernah melanggar omongan orang tua. Jadi walaupun sungsang, itu adik saya ada yang ketika lahiran kakinya dulu mas, yang keluar kakinya dulu. Itu namanya sungsang. Biasa normalnya kita adalah kepala. Tetap normal. Nah itu tipsnya itu. Nah bagaimana supaya untuk menciptakan atau supaya anak keturunan kita itu soleh, sehat, jasmani rohani? Bagaimana caranya? Ini juga ada kiat-kiatnya mas. Ada kiat-kiatnya. 1, ada usaha berdoa dengan doa, usaha dengan pola makanan, atau usaha dengan kesehatan. Kalau usaha dengan doa itu alternatifnya banyak sekali. Bisa doa dengan kata atau kalimat. Panjenengan nanti kalau sudah halal, makanya Rasulullah itu mempelajari kepada kita umatnya. 1, jangan lupa ketika mau berhubungan, setidaknya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa sholat dulu, sholat 2 rakaat,
Terus baru mulai dalam keadaan suci. Ini untuk anaknya cerdas, sehat rohani, Pak. Sehat rohani. Kemudian ketika spermanya itu keluar, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Sebelumnya membaca ta'awudz, setelah membaca ta'awudz dilanjut dengan membaca doa. Allahumma jannibna minasyaiton wa janibish syaiton. Wis hafal apa ora, Mas? Boten yang koke pun dina beda nggih barisi kene maring ada Maret atau jo Maret mono tuku gula teh. Iya, ajak lalen tela rembang sakwite. Tuku gula teh gudang dermabang gudang apa namanya gudang apa bahasa gudang abang karo duwite dolan Pak Lege dicatetaken kuwe donga kuwe. Allahumma jannibna minasyaiton wa janibish syaiton. Aja padu caklok tok. Wah, matahari berapa boy impok joron. Anaknya menjadi tertanam akhlakul karimah di sini. Setelah itu keluar, nanti prakteknya nanti Mbak, jangan sekarang kalau sudah halal. Iya. Ketika sperma keluar, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ma'i basyaron wasih. Tapi aja atas. Atas mokro, alhamdulillah, aja ngati bae ngati. Atas. Gue umah, melu mertua, kamar tegangan kamar mertua. Kayak gua royal, yuk iso. Mertuane krungu. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan ma'i basyaron wasih. Setelah itu jangan langsung tidur. Kalau menurut Kiai Syekh Ahmad Kirim itu di pertengahan malam sebelum mulai sholat tahajud atau hajat dulu ya sekitar jam 3 ya. Iya kayak pun yang mau seorang masih sajab pada tambangan dengan ya 10 menit ya wis kaon ya. Wis setengah 4 selesai, jangan langsung tidur, langsung mandi jinabah adus. Nah kia mandi jinabah apa laporan ya teh Mas? Orang iya gue itu temenan teman gue mampir tuh tela rembang dolan iki ini atau lebene teman apa Mas? Iya adus. Apa sih yang membedakan antara adus biasa dengan adus jinabah? Niatnya innamal a'malu binniyat. Nawaitu huslal lirafil hadatsil akbari minal jinabati fardhulillahi ta'ala. Kalau haid minal haidi fardhulillahi ta'ala. Kalau nifas minal nifasi lillahi ta'ala. Kalau wiladah minal wiladati. Yang waktu kan adus gedene kayak apa? Jima, haid, nifas, wiladah. Wiladah sih bisa selahirakan. Yang waktu kan selahirakan wajib adus, namanya adus wiladah. Makanya Mas, yang kan selahirakan gage dibopong. Sekiranya situasi memungkinkan, tapi yang tengah wengi yang melas soko materi subuh, lahiran di tengah wengi jam 1 lo dibopong di kamar mandi. Ya, itu malah, malah gede. Kayak aku yang musim ketiga, alah, wis angin kumbang dadu sih, saya kayak ocolan nomor biur. Oh, wis, kita, ya. Kalau lahirannya jam 1 tengah wengi lah, jam tengah wengi, adusnya subuh. Orang apa? Adusnya subuh. Adusnya namanya adus wiladah. Nawaitu husnal lirafil hadasil akbari minal wiladati fardhulillahi ta'ala. Kowe kan metu nifas semua dong metu nifas. Adus ngapet nifas, adus maning.
Namanya adus nifas. Nawa itu husnul fil hadasil akbari minan nifasi li fardhillahi ta'ala. Setitik-titik nifas satu tetes kayak nifasnya Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah kok nifasnya satu tetes tos trot wis mandek. Makanya Sayyidatina Fatimah perempuan yang tidak pernah meninggalkan sholat karena orang haid, orang menstruasi, orang perempuan suci. Sayyidatina Fatimah putri Kanjeng Nabi orang menstruasi. Nifasnya sakecerotan tok, crot wis, satetesan, ragat. Itu maka menjadi minimal. Maksimal ya 60 hari. Lah kayak si 40-an wisu keprimen. Wisu itu bahasa kuno. Kadang wisu itu belum tentu suci. Kowe tahu wisu jari dukun, makanya nyongket di tiga-tiganya anak tiga-tiga itu posisi wisu durung suci keadaannya. Terus primen? Ya masih nifas. Orang yang kena dinggo. Dadakan wisu. Iki 40 dina wisu. Berarti kena dinggo. Engkau disit mbak, mas, aja gini-gini, jangan terburu nafsu. Dineng masih metu geti apa durung? Iya kan? Ya masih metu geti aja. Haram hukumnya. Karena wisu itu belum tentu suci. Itu wisu menurut perdukunan, dukun bayi. Jadi wisu belum tentu suci. Memang iya, umum wong nifas itu 40 hari. Tapi orang kabeh wong wadon nifas 40 hari. Ana sing sampai sawidak dina. Seperti istri saya itu 60 hari. Nah, kecuali kalau sudah 60 hari baru istihadah. Nah, sampai ke wong wadon paham istihadah apa ora, Mbak? Waduh, paham. Ini salah satunya mencetak generasi penerus yang hebat. Itu paham istihadah. Si Mas paham istihadah apa Mas? Orang. Ini tanggung jawab seorang laki-laki bukan hanya memberikan nafkah lahir batin tok, orang rumah tangga tok, orang main duit tok, tapi harus mendidik, menggandeng, menggiring, membimbing istri dan anaknya menuju jalan keselamatan dunia akhirat. Salah satu paham tentang menstruasi. Loh, kok istihadah? Orang sholat boy, mas, saya kalau sholat nyokan lagi main boy, wis 15 dina, 16 dina orang sholat. Bahaya ini. Ketika sang istri itu istihadah kemudian tidak melaksanakan sholat, maka dosa-dosanya ditanggung oleh sang suami. Berat apa mas? Repot. Nah, itu ya salah satu. Kemudian jam berapa ya? Oh, jam 12. Dah, itu saja, mungkin dilanjut nanti untuk kesehatan ini di doa ya mas. Di doa kesehatan nanti besok akan dijelaskan oleh pakarnya langsung dari Puskesmas, akan menjelaskan tentang kiat-kiat usaha untuk memiliki keturunan yang sehat jasmani. Kalau ini tadi sehat rohani. Kemudian ketika kalian simbahnya itu diparingi positif, ya, jadi wong tua ngomong buku apa ya? Apa sih diomongkan wong tua dituruti mbak. Dan si masnya juga. Anggaplah itu sebuah doa. Ini sedikit lagi, sebentar lagi. Saya juga dulu sampai sekarang saya punya anak 3. Itu ketika istri saya menikah, istri saya itu hamil, itu saya tidak berani macam-macam mas. Berani macam-macam. Alhamdulillah selamat. Sukalah baca Quran. Jangan lupa suka membaca Quran. Sang istrinya suka membaca Al-Quran. Karena perempuan laki-lakinya si bapaknya bukan orang kober karena duit. Itu saja ya. Alhamdulillah
mungkin bisa apa yang saya sampaikan walaupun tidak tertata rapi, materinya mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan semua. Nanti mungkin sesi pertanyaan jawaban cancel saja ya, karena sudah waktu jam 12, sudah menerjang pasal 12, nanti saya kenakan UHP. Saya kenakan UHP, ini sudah menerjang pasal 12, sudah waktunya. Nah, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang dipahami. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Ustaz Lukman Ali Mustahik, rekan dari penyuluh yang telah menyampaikan beberapa hal yang sangat luar biasa, dan insya Allah tidak ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk ya berarti ini insya Allah untuk sesi hari ini cukup ya. Nanti silahkan nanti menuju ke arah selatan itu alhamdulillah sempat untuk bisa ada nasi kotaknya itu nih, untuk sangu menjelutan lah. Kalau masih lapar lagi nanti silahkan mampir ke bakso atau mie ayam atau mie soto. Mungkin itu saja. Untuk yang belum absensi nanti silahkan bisa ke belakang juga nanti mengisi absensi. Kemudian untuk kegiatan besok, semoga bisa tepat waktu dan sesuai dengan waktu yang terjadwalkan. Jadi dimohon untuk panjenengan sedaya yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk bisa hadir kembali. Nanti insya Allah ada pre-testnya dan sekaligus nanti post-testnya. Kemudian nanti ada ya istilahnya untuk formalitas simbolis penerimaan, biasanya sertifikatnya nih untuk bukti kegiatannya. Karena memang ini perdana untuk tahun ini dan memang waktunya sangat mepet sekali sehingga tidak atau kurang tertata rapi. Semoga untuk kegiatan besok juga ya lebih ditingkatkan lagi, barangkali nanti kita mengkondisikan supaya lebih nyaman lagi. Tapi memang kondisinya seperti ini karena ruangan-ruangan yang seharusnya kita bisa gunakan itu tidak bisa kita gunakan secara maksimal. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya. Besok disempatkan lagi untuk bisa mengikuti sesi selanjutnya supaya sempurna kegiatannya. Dan dimohon barangkali insya Allah nanti kita kondisikan supaya ya lebih cepat lebih baik, karena hari Jumat nih, hari Jumat barangkali ini juga ada kegiatan Jumatan bagi yang laki-laki, makanya kalau bisa ya lebih cepat kegiatannya, insya Allah jam 8 atau molor-molornya setengah 9 bisa dimulai. Kalau bisa jam 8 supaya nanti jam 11 barangkali sudah bisa selesai, karena waktunya hari Jumat kita padatkan supaya lebih maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menuju ke arah selatan, boleh pulang dengan membawa makanan yang asik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Go mas, Mas. Tolong dulu ya. Fotonya ke Fiji ya. Yang nganter enggak ada. Nganter apa tuh? Nganter Silakan. Si Mas. Kalau satu-satu, iya. Berarti satu pasang dua. Yang nganter enggak dapat deh. Iya.
Ngomong-ngomong Mas. Pas tadi apa wis? Hah? Pas. Pas. Ya, Pas wis. banget. Ayo masih 5 lagi sana. Mau di sana apa di bawah sini? Bawa sini lah. Di sini. Mau sana aja. Janganlah. Sana aja, itu oke. Biar sekalian dapat es. Bawa ke sini, bawa ke sini. Puasa. Iya tuh. Kasian. Sabar ya. Sabar ya. Ya sabar wis pokoknya perjuangan ya. Ya kan dekat banget kan ya. Iya, aku lagi cok ya. lampu ya. Ah, kipas angin. Iya, oh iya. Pasangin. Tadi dari berat. Tolong dulu. Lah masuk ke sana ya. Satu hari lagi. Tunggu di sini, Pak. Iya, ke sini. Kita taruh undi. Ciru 5. Cukup mana isi cici? Alhamdulillah. Alhamdulillah.